Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Hari ini jumpa lagi dengan saya, Muhammad Elzamul Ihsan, yang akan menjelaskan terkait dengan pertemuan kelima, yaitu rekrutmen dan seleksi. Adapun rekrutmen dan seleksi ini memiliki tujuan pembelajaran pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa itu rekrutmen, apa itu seleksi, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan apa itu seleksi dasar, tujuan seleksi, dan mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah prosedur seleksi, ketepatan menjelaskan kualifikasi seleksi. Nah, definisi sumber daya manusia yaitu terkait dengan rekrutmen, menurut Siagian adalah proses mencari, menemukan, menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Kemarin kita di pertemuan keempat sudah belajar terkait dengan bagaimana menganalisis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Menurut Mattis and Jackson, perekrutan adalah proses pengumpulan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam arti kata, menarik rekrutmen adalah sebagai proses pencarian dan pemikatan calon karyawan yang mampu melamar sebagai karyawan. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Begitulah proses dari rekrutmen. Nah, tujuan dari rekrutmen ini pertama adalah memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Kemudian mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima dan sebagai sarana pertukaran informasi. Jadi di dalam tujuan rekrutmen ini agar bagaimana perusahaan bisa mampu memikat calon karyawan dengan benefit-benefit ketika kita bekerja di organisasi tersebut. Nah, alasan-alasan dasar rekrutmen ini pertama berdirinya organisasi baru. Jadi sebelumnya ya seperti saya katakan tadi di pertemuan keempat bahwa ketika organisasi baru itu tercipta, organisasi wajib membuat analisis pekerjaan, yaitu melalui siapa yang akan ditempatkan, apa kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, dasar inilah sebagai dasar untuk merekrut dari calon karyawan. Kemudian adanya perluasan kegiatan organisasi. Ketika organisasi itu mengalami ekspansi, mengalami membuka cabang baru, maka perusahaan akan mencari siapa yang akan ditempatkan di cabang baru tersebut. Kemudian terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Misalnya unit-unit baru yang sebelumnya tidak ada, maka perusahaan harus mencari yang sesuai dengan pekerjaan unit baru itu. Mencari karyawan yang sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian empat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain atau berhenti, ya. Kemudian adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Seperti kita ketahui ketika PNS banyak masa PNS-PNS yang pensiun, maka pemerintah akan membuka nih lapangan pekerjaan yang baru agar terjadinya perubahan ataupun pergantian karyawan yang lama ke karyawan yang baru. Kemudian adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Menurut Gomez 2003. Nah, proses penarikan SDM ini pertama yaitu ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu jumlah tenaga yang kerja yang diperlukan dan kualitas seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ketika sudah dibuat oleh perusahaan atau dibuat bagian SDM sumber daya manusia, bagian unit sumber daya manusia akan membuka lowongan pekerjaan yang seperti kita ketahui sekarang melalui Instagram ataupun koran ataupun melalui Facebook. Sekarang bisa kita lihat lowongan-lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi kita seperti itu. Kemudian ada penarikan tenaga kerja, yaitu penarikan tenaga kerja bisa melalui sumber internal perusahaan ya dan sumber eksternal perusahaan. Nah, sumber internal dan eksternal perusahaan ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, makanya di awal-awal biasanya ketika perusahaan itu tidak ingin mencari
sumber internal, sumber yang baru bisa aja mereka melihat dari sumber internal. Karena apa? Kemungkinan bisa aja karyawan yang lama itu bisa menjadi sumber untuk mengisi unit yang baru tersedia. Ya, kemudian adanya pasar tenaga kerja, kemudian tersedianya calon pelamar. Nah, apa yang terjadi dalam kendala-kendala rekrutmen ini? Pertama, kebijaksanaan promosi. Ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Nah, makanya ketika kita membuka lowongan pekerjaan, kita wajib ini men-sharingkannya ke eh, Instagram ataupun ke tempat seperti LinkedIn ataupun koran. Ya. Kemudian ada kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat cari pekerjaan untuk melamar serius ya. Biasanya organisasi ini bisa menetapkan gaji itu berdasarkan UMR atau UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kebijaksanaan status karyawan. Kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar qualified ya. Status yang misalnya mungkin dari eh, orientasi, kemudian ke karyawan kontrak, kemudian langsung ke karyawan tetap. Kemudian kebijaksanaan dalam penerimaan tenaga lokal, ya. Pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian kendala-kendala rekrutmen pertama ada rencana SDM yaitu merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Kemudian kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply and demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi yang biasa yang biaya yang lebih besar. Kemudian kondisi lingkungan eksternal mencakup tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hukum perburuan, proyeksi angkatan kerja, kemudian kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Kemudian apalagi ada namanya kendala persyaratan jabatan. Syarat jabatan ini merupakan kendala dalam penarikan, misalnya menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga yang tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Kemudian kebiasaan pelaksanaan penarikan seperti keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan. Jadi, keberhasilan masa lalu ketika kita merekrut calon karyawan akan menjadi kemudahan kita untuk mengambil keputusan rekrutmen seperti itu. Baik, untuk sumber rekrutmen itu seperti yang tadi saya jelaskan, ada bagian internal perusahaan, ada namanya bagian eksternal perusahaan. Untuk internal perusahaan, dulu ketika saya di perbankan ya di Bank Muamalat, biasanya tuh HRD dari pusat itu akan memposting lowongan-lowongan yang baru yang mungkin bagian internal tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut ya, sehingga misalnya dia masuk ke mailing list ataupun ke email terkait dengan uh, job job posting ini ataupun lowongan pekerjaan ini ya. Kemudian ada secara lisan pemberitahuan antara rekan kerja ataupun dari pimpinan ke bawahan seperti itu. Kemudian ada personal record. Personal record ini yang terdata oleh bagian personalia mungkin akan menjadi referensi personalia untuk menawarkan kepada calon karyawan di internal seperti itu ya. Baru daftar kinerja karyawan. Yang seperti kita ketahui kinerja karyawan itu dibagi bisa penilaiannya itu 6 bulan ataupun 1 tahun. Dan dasar dari kinerja karyawan ini jika baik mungkin bisa sebagai rekomendasi untuk penarikan calon karyawannya, kemudian daftar karyawan senior yang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan unit yang baru ya seperti itu. Kemudian eksternal perusahaan adanya walking ya, kemudian dibuka biasanya kalau kita lihat walking interview datang
calon karyawannya bawa berkas langsung di interview terkait keminatan terhadap pekerjaan kita ya. Kemudian ada rekomendasi karyawan. Karyawan yang bekerja di dalam perusahaan kita tentu merekomendasikan orang luar bahwa ada temannya yang bisa mengisi jabatan tersebut ya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian iklan itu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa adanya dari Instagram ataupun koran ataupun LinkedIn ya ataupun Facebook itu menjadi sumber dari penarikan. Kemudian serikat pekerja ya, kemudian perusahaan outsourcing, ada lembaga pemerintahan, kemudian internet, kemudian open house yang bisa dibuka secara eh, open ya. Jadi masyarakat masuk untuk mengenal bagaimana budaya ataupun lingkungan pekerjaan tersebut sehingga membuat calon karyawan ini menjadi tertarik untuk melamar di perusahaan kita seperti itu. Baik, kemudian apa evaluasi pekerjaan ini? Pertama, sukses fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, jumlah pelamar. Semakin jumlah pelamar semakin banyak, berarti rekrutmen kita itu berhasil. Message terkait dengan kebutuhan kita tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian jumlah usul tetap pelamar yang diajukan untuk diterima. Ya, kita diseleksi di personalia, apakah kualifikasi dari calon karyawan ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan ini. Makanya ada namanya seleksi administrasi. Ya, seleksi administrasi itu misalnya dari umur, kemudian kalau misalnya dia di bagian frontliner, mungkin tinggi badan, penampilan, ya, kemudian misalnya lagi pendidikan terakhirnya, apakah sesuai dengan kebutuhan dari karyawan tersebut. Makanya di awal itu ada namanya seleksi administrasi sebelum masuk ke seleksi tahap berikutnya. Kemudian jumlah penerima dan atau pelamar yang diterima. Apakah kebutuhan dari karyawan ini bisa terpenuhi semua oleh calon karyawan. Ketika semua eh, kebutuhan calon karyawan ini terpenuhi, maka rekrutmen ini berhasil dilaksanakan. Kemudian jumlah penempatan karyawan yang berhasil, sama seperti jumlah penerimaan yang diterima ya, seperti itu. Baik, kita masuk setelah adanya rekrutmen, ada proses seleksi. Menurut Malayu Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian menjadi diterima ataupun ditolak menurut Dale Yoder. Kemudian menurut RS Dwi Vedi, seluruh konsep dari seleksi dan penempatan karyawan yang efektif dapat diharapkan mengurangi tingkat perputaran atau keluar masuknya karyawan. Itu disebut dengan turnover. Nah, seleksi ini tujuannya pertama mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial. Kemudian karyawan yang jujur dan berdisiplin, kemudian karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, dan mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Kemudian mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat-syarat undang-undang perburuan, kemudian mendapat karyawan yang dapat bekerja sama, kemudian mendapatkan karyawan yang dinamis dan kreatif, kemudian mendapatkan karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab, kemudian mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, kemudian mendapatkan karyawan yang bekerja secara mandiri dan mengurangi tingkat absensi turnover karyawan. Nah, kualifikasi seleksi ini biasanya akan beberapa dipilih, yaitu pertama terkait dengan umur, keahlian, kemudian kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, ya penampilan, kemudian karakter dari calon karyawan ini, apakah dia mau survive ataupun dia struggle, mau dia berjuang di dalam perusahaan tersebut ya. Kemudian pengalaman kerja juga dilihat, apakah dia sudah memiliki pengalaman di dalam bidang tersebut. Kemudian bagaimana dia memiliki kerjasamanya, apakah bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya ataupun tidak. Kemudian jujur, disiplin dan inisiatif dan kreatif. Ya, jadi di sistem seleksi ini dia dibagi dua, yaitu pertama successive hurdles, kemudian compensatory approach. Successive hurdles ini di mana tahapan-tahapan yang diberikan oleh perusahaan itu menjadi
parameter, ya. Ketika dia tidak lulus pada bagian tertentu, dia langsung ditolak. Beda dengan compensatory, dia mengikuti seluruh proses dari seleksi tersebut. Ya, baik misalnya seleksi administrasi, kemudian wawancara ataupun psikotes dan lain-lain. Dia harus mengikuti keseluruhan dari proses seleksi tersebut. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah seleksi yang biasanya kita ketahui ada seleksi administratif, ya, baik terkait dengan penampilan, kemudian umur, kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan, bidang yang dimiliki sesuai nggak dengan minatnya, itu ada di seleksi administrasi. Kemudian kita mengetes dengan tes kemampuan, ya. Tes kemampuan itu bisa tes kemampuan akademik, ya, tes kemampuan bahasa Inggris, itu menjadi proses dari seleksi. Kemudian ada tes psikotes ini biasanya terbagi dua, ya, di, tulisan, ya, kemudian ada wawancara dengan psikolog, ya, apakah dia sesuai dengan karakter untuk di unit tersebut. Kemudian pemeriksaan referensi, makanya apakah ada referensi dari sebelumnya dia tempat bekerja bahwa dia memiliki catatan yang baik di tempat kerja dia sebelumnya. Kemudian baru melakukan wawancara. Wawancara ini pun juga dibagi dua, ya, wawancara terhadap pada sumber daya manusia atau HRD, kemudian wawancara pada pimpinan, kemudian tes kesehatan terakhir. Setelah tes kesehatan ini baru akan ada proses penerimaan pada calon karyawan tersebut. Nah, seleksi tingkat seleksi pertama adalah meliputi semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai pelamar dinyatakan diterima. Itu tingkat pertamanya. Ya, kemudian tingkat kedua calon karyawan yang berstatus masa percobaan seleksi tingkat dua lamanya 3 bulan, 6 bulan atau setahun, ya. Jadi ada masa orientasinya biasanya. Baru seleksi tingkat ketiga yaitu dilakukan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta hanya akan diterima sepenuhnya. Jadi seleksi ini menjadi 3 tingkatan. Terakhir yaitu adalah kesimpulan rekrutmen dan seleksi merupakan proses strategis untuk memperoleh karyawan yang tepat. Rekrutmen adalah proses menarik dan mempengaruhi calon pelamar secara proaktif dari sumber internal maupun eksternal dengan tujuan menciptakan pool kandidat yang berkualitas. Tahap ini berfokus pada membangun employer branding dan menjangkau talenta seluas mungkin. Seleksi adalah proses memilih kandidat yang paling tepat dari pool pelamar yang telah dikumpulkan melalui rekrutmen. Tahap ini bersifat evaluatif dan menggunakan berbagai alat seperti tes, wawancara, dan asesmen center yang untuk memprediksi kesesuaian kandidat dengan pekerjaan dan organisasi. Demikianlah eh, materi hari ini, materi terkait dengan pertemuan kelima yaitu rekrutmen dan seleksi. Silakan juga mengerjakan tugas refleksi sebagai bentuk pemahaman saudara terhadap materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.